Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pahesti Galuh Prasetyani dengan NIM 193141115 dari kelas 5D PGMI. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 5 yang berisi tentang pahlawanku. Yang pertama yaitu pengertian dari pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah dan juga berani. Selanjutnya terdapat daftar pahlawan Indonesia perintis kemerdekaan. Nah, yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Nah, pada usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan juga sekutu. Yang kedua yaitu ada Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai pejuang kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Yang ketiga ada Pangeran Diponegoro. Nah, beberapa Pangeran Diponegoro ini berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Jadi perang ini berkorban di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan juga kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Yang keempat yaitu ada Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Sudjaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan taman siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Yang kelima yaitu ada Sutomo atau Bung Tomo ya, adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Netherlands India Civil Administration atau disingkat NICA. Belanda dalam pertempuran yaitu pada tanggal 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan merdeka atau mati. Dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut, pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berikutnya ada Sultan Syahrir, merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya
dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikiran yang lebih moderat. Yang kedelapan yaitu Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima peran dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Yang kesembilan ada Cut Nyak-Dien. Ia merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak-Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Nah, kematian Ibrahim Lamnga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengorbankan tekad dan semangat Cut Nyak-Dien untuk menghentikan penjajah Belanda. Yang ke-10 yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika, satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan yang diterimanya sebagai keturunan ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi dengan membangun sekolah khusus wanita. Yang ke-11 yaitu ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Gowa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Kompeni Belanda. Yang ke-12 ada Tan Malaka. Nah, salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Urutan yang ke-13 yaitu Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Patimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817. Martha Tiahahu adalah salah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usianya yang masih muda tidak membuatnya gentar atau takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ke-14 yaitu ada Moh Hatta.
Mohatta atau bisa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia muda dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ke-15 yaitu ada Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Bersama dengan Mohatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan mencapai gerbang kemerdekaan. Nah, yang terakhir yaitu ada Agus Salim. Di awal berdirinya Republik, Agus Salim memegang peran yang tidak kalah penting dibandingkan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan lainnya. Namun, kiprah Agus Salim di pentas politik kemerdekaan sudah jauh ada sebelum era kemerdekaan. Agus Salim merupakan salah seorang pimpinan organisasi Islam terbesar kala itu, yakni Serikat Islam. Agus Salim yang dikenal menguasai berbagai macam bahasa asing ini juga dikenal sebagai seorang diplomat yang ulung. Selanjutnya yaitu ada sejarah singkat Hari Pahlawan Nasional. Bangsa Indonesia memperingati setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pemerintah menetapkan Hari Pahlawan Nasional sebagai hari besar yang bukan hari libur. Kala itu para tentara dan milisi Indonesia yang pro terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia gagah berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda. Sutomo alias Bung Tomo menjadi salah satu tokoh yang berhasil membangkitkan perlawanan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, saat itu sejarah mencatatkan bahwa rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Adapun tema Hari Pahlawan tahun 2020 yakni Pahlawanku Sepanjang Masa. Langsung saja yuk ke materi. Wah, ada pertanyaan nih. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu-Buddha dan Islam? Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapa sajakah mereka? Mereka adalah Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk. Baik, selanjutnya Majapahit Gajah Mada. Siapa sih Gajah Mada itu? Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Di usianya 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Nah, oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Lalu, pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryotadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu. Mereka ingin membuktikan
pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Tahu nggak sih, perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa, tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Maju tak gentar. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih makna dari lagu Maju Tak Gentar? Makna lagu Maju Tak Gentar yaitu untuk memotivasi rakyat perang semesta guna membangkitkan semangat membela tanah air. Lagu Maju Tak Gentar menggambarkan keberanian rakyat dengan perlengkapan seadanya melawan Belanda yang bersenjata lengkap dan juga modern. Tapi dengan jiwa semangat lagu ini mampu membangkitkan pejuang di garis depan.